Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan ya teman-teman bahwa Pak Jokowi ini gagal jadi orang biasa karena malah dibutuhkan oleh dunia pengalaman nyatanya dalam bidang ekonomi. Dan ada juga ya teman-teman pemuda timur yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bagi mereka adalah presiden pertama. Ya saking perhatiannya Pak Jokowi ini pada Indonesia Timur. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Terima kasih sudah memberikan ruang untuk beta menyampaikan unek-unek kami masyarakat di wilayah timur. Bagi kami masyarakat Indonesia Timur, terkhususnya NTT, Pak Jokowi itu adalah presiden pertama bagi kami. Selama puluhan tahun Indonesia merdeka, kami baru merasakan ada yang namanya presiden di zaman Pak Jokowi. Jadi itu hal yang sangat luar biasa bagi kami. Kami selama ini tidur panjang dari tidur kami ini di NTT. Pembangunan apa tidak diperhatikan oleh presiden-presiden yang lain. Tapi ketika di zaman Pak Jokowi kami sangat diperhatikan. Bahkan NTT merupakan satu provinsi yang 20-an kali Pak Jokowi datang untuk melihat kami. Jadi kadang beta merasa sangat miris ketika melihat bersaudara di wilayah barat, khususnya di Pulau Jawa, apalagi spesifiknya Pulau Solo, Kabupaten Solo, Kota Solo. Kota Solo ya. Ya, Kota Solo itu ada satu orang yang kalau tidak salah dari Maki, dia melaporkan Pak Jokowi terkait ijazah SMA. Itu sangat miris bagi kita. Kenapa sangat miris? Karena masa kami yang di wilayah timur, terkhususnya NTT saja bangga terhadap Pak Jokowi, kok kalian warga Solo tidak bangga? Jokowi gagal menjadi rakyat biasa. Ia dibutuhkan dunia, isu ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo CS langsung tiada artinya sama sekali. Kadang, dunia memilih siapa yang pantas berdiri di panggung sejarah. Dan Jokowi gagal menjadi rakyat biasa karena dunia justru membutuhkan dirinya. Puisi ini, judulnya Jokowi gagal menjadi rakyat biasa. Jokowi gagal menjadi rakyat biasa seiring langkahnya menapaki panggung dunia. Bukan lagi sekadar Presiden Indonesia, tapi penasehat ekonomi dunia, sejajar 22 tokoh besar lainnya. Maka apa artinya gaduh tentang ijazah? Fitnah yang ditiup Roy Suryo dan kawan-kawan hanya jadi bisikan kecil, tenggelam oleh gelombang pengakuan global. Sementara mereka sibuk mencari celah, dunia justru merangkul Jokowi sebagai penentu arah. Isu ijazah palsu tak lagi bernilai ketika sejarah menulis namanya dengan tinta emas. Inilah bukti bahwa kebenaran dan kerja nyata akan selalu lebih keras gaungnya daripada fitnah murahan yang hanya sementara. Jokowi gagal menjadi rakyat biasa karena ia kini milik dunia dan Indonesia layak berbangga. Fitnah bisa viral, tapi pengakuan dunia lebih abadi. Apa hasilnya dan apa yang dibicarakan dengan Joe Biden? Saya mendamping Pak Presiden. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Saya kan nggak dukung Pak, saya baru 1 tahun. Bapak-bapak kan yang dukung lama. Jadi saya kalau jilat ya enggak gitu. Ini fakta. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo Pak. Ya karena bagus saya dukung, kan gitu. Saya mendamping Pak Jokowi di Gedung Putih, Opal itu Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh daripada Gedung Opal itu. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Peninggalan Bung Karno. Kita bangga sama Bung Karno. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit. Jadi saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak. Xi Jinping hormat Pak. Namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden nggak berjuang,
Ya nggak benar Pak. Saya di situ banyak. Ada Rosan banyak di situ menteri. Saya jadi saksi. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu Pak. Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi industri terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Mana lagi hasilnya? Saya damping presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja. Mantap. Presiden bilang saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras. Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras. Gitu. Kira-kira Pak. Ya tentu banyak lagi yang lain. Saya mendampingi presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat OKI. Presiden terlantang mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat OKI menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu dengan Joe Biden untuk memperjuangkan, maka presiden sudah memperjuangkan waktu pertemuan bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ya, itu ya teman-teman, kiprah Pak Jokowi di Indonesia dianggap presiden pertama oleh pemuda timur, orang-orang Indonesia Timur ya. Di luar negeri dia diremehkan sepak terjang internasionalnya, ternyata sangat signifikan ya. Pak Jokowi ini orangnya sangat kalkulasi ya. Kalau dia sia-sia sebuah pekerjaan dia gak mau lakukan. Bahkan dia gak mau menginjakkan kaki di Freeport karena waktu itu Freeport bukan milik Indonesia. Ketika sudah jadi milik Indonesia baru dia menginjakkan kaki di sana. Jadi semua langkahnya itu penuh perhitungan. Apalagi masalah politik luar negeri. Ya teman-teman, saya ingat banget ketika Pak Jokowi ini berkunjung dulu ke Ukraina, baru bertemu Vladimir Putin di Rusia. Tujuannya apa? Agar ketika Pak Jokowi mau mendamaikan, tidak cuma bermodal katanya-katanya, dia sudah membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, dan itu satu-satunya kepala negara yang melakukan apa yang Pak Jokowi lakukan. Nyaris tidak ada yang melakukan seperti Pak Jokowi lakukan diplomasinya. Jadi Pak Jokowi itu sepak terjang internasionalnya kita harus akui unik ya, khas. Ya, kepala negara itu tidak bodoh ya teman-teman. Mereka punya berbagai intelijen ya. Pasti mereka menyoroti sepak terjang Pak Jokowi di dalam negeri sehingga namanya termasyur ya teman-teman. Dan jangan salah, Perdana Menteri atau Presiden Prancis ya, Macron itu sampai terkagum-kagum gaya belusukan Pak Jokowi di Indonesia dengan kemeja putihnya. Itulah teman-teman, saking inspiratifnya Pak Jokowi ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.